Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin amma ba'd. Adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali masih di bab 1, yaitu dimensi 3. Kita lihat lagi diagram alur konsepnya. Kita sudah di pertemuan pertama telah mempelajari jarak titik ke titik, dan pertemuan kedua kita telah pelajari jarak titik ke garis, dan sekarang kita akan mempelajari tentang jarak titik ke bidang. Jarak antara titik ke bidang. Tujuan kita, setelah menyaksikan tayangan ini, Anda dapat menentukan jarak antara titik ke bidang. Ini tujuan yang akan kita capai setelah kita belajar tentang menentukan jarak antara titik ke bidang. Jarak titik ke bidang. Peragaan ini menunjukkan jarak antara titik A ke bidang V adalah panjang ruas garis. Saya ulang. Peragaan ini menunjukkan jarak antara titik A ke bidang V adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus titik A ke bidang V. Jadi misalkan ada titik, terus ada bidang, maka untuk menentukan jarak titik itu atau titik A di sini, kita harus menarik garis lurus ke bidang tersebut sehingga garis itu membentuk sudut siku-siku pada garis diagonalnya. Seperti itu. Kita lanjut, kita langsung masuk di contohnya. Diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 12 cm. Tentukan jarak titik B ke bidang BDG. Ada sebuah kubus dengan panjang rusuknya 12 cm, panjang, lebar, dan tingginya adalah sama 12 cm karena dia adalah kubus. Yang ditanya adalah jarak titik B, titik B ke bidang BDG. Kita lihat penyelesaiannya. Untuk memudahkan menyelesaikan soal ini, kita gambar dulu bentuk kubusnya seperti gambar di bawah ini. Kita perhatikan, Kita perhatikan tadi dalam soal di atas, ini soal yang di atas tadi. Tentukan jarak titik B ke bidang BD. Jadi B ke bidang BDG yang segitiga ini. Jadi B ke bidang segitiga ini. Nah, perhatikan gambar ini, Perhatikan gambar ini, cara garisnya. Ini bidang BDG, suatu segitiga. Terus kita tarik lagi garis diagonal AC, terus kita tarik dari G ke P, bentuk garis siku-siku di sini, Kemudian kita tarik dari titik C menuju ke tengah-tengah daripada garis PG ini. Kita perhatikan cara kerjanya. Jarak titik B ke bidang BDG. P, kita lihat ini. P merupakan titik perpotongan antara diagonal AC dan BD. P ini merupakan perpotongan antara diagonal AC dan BD. Maka panjang AC adalah S akar 2 atau panjang rusuk akar 2.
Sehingga AC karena rusuknya adalah 12 cm, maka panjang AC adalah 12 akar 2 cm yang ini. Panjang PC, yakni P ke C, itu adalah 1/2 panjang AC. Sehingga karena AC-nya adalah 12 akar 2, maka 1/2 AC-nya adalah 6 akar 2 cm. Sehingga panjang PG dengan teorema Pitagoras, yakni panjang PG, panjang PG. Jadi kita menggunakan aturan Pitagoras, PG pangkat 2 sama dengan PC pangkat 2 ditambah CG pangkat 2. Karena PG merupakan sisi terpanjang dari segitiga PCG, ya, maka otomatis panjang PG pangkat 2, ya, panjang PG itu adalah PG pangkat 2 sama dengan PC pangkat 2 tambah CG pangkat 2. Sehingga PG pangkat 2 sama dengan, karena PC itu adalah 6 akar 2 dan CG adalah panjang rusuknya adalah 12, maka PG pangkat 2 sama dengan 72 ditambah 144. 72 ini berasal dari 6 berpangkat 2 itu sama dengan 36, akar 2 dipangkat 2 jadi 2, jadi 36 kali 2 adalah 72. 12 pangkat 2 adalah 144. Sehingga PG, panjang P ke G itu adalah akar 216. PG panjangnya adalah akar 216. Kita tarik akar sehingga PG adalah 6 akar 6 cm. Ya. Jadi PG itu adalah 6 akar 6 cm. Kita lihat berikutnya. Dengan menggunakan kesebangunan segitiga, perhatikan, dengan menggunakan kesebangunan segitiga, maka segitiga CPX, ya, segitiga C, ya, PX itu sebangun dengan segitiga PCG, ya, dengan kesebangunan berarti CPX, CPX itu sebangun dengan PCG, ya. Sehingga akan membentuk suatu formasi atau rumus PC per PG, ya, PC per PG, ya, sama dengan CX berbanding CG atau CX per CG. PC 6 akar 2 dan PG 6 akar 2 sama dengan CX per 12 karena CG-nya adalah rusuk yaitu 12 cm. Sehingga hasilnya adalah ini akar 2 per 6 akar 2 per 6 akar 6. Ya kan? 6 dibagi 6 sama dengan 1. Berarti akar 2 per akar 6 sisanya. Berarti akar 6 per akar 2 sama dengan CX per 12. Sehingga CX sama dengan, ya, CX yang kita kali silang ceritanya ini. Jadi 12 kali akar 2 per akar 6. CX sama dengan 12 per akar 3. Kita kalikan dengan akar sekawannya 3. Sehingga CX diperoleh adalah 4 akar 3 cm. Jadi jarak titik B ke bidang BDG adalah 4 akar 3 cm. Nah, jadi polanya seperti itu. Jadi untuk menentukan jarak antara titik B ke bidang BDG, kita tarik diagonal AC, kita buat juga garis P ke G ke P dengan P-nya adalah titik potong antara diagonal bidang yang ada di bidang ABCD. Nah, maka jaraknya itu adalah C ke X. Jadi jarak diagonal jarak titik B ke bidang BDG itu sama dengan jarak C ke X, ya, sama dengan 4 akar 3 cm. Itu adik-adik sekalian,
Mudah-mudahan bisa dipahami, dan ini adalah latihan untuk kalian belajar di rumah. Diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 6 cm, tentukan jarak titik B ke bidang AFH. Oke, ini untuk latihan di rumah saja, jangan dikumpul untuk memperdalam tentang jarak antara titik ke bidang. Ya, terima kasih. Selamat belajar kembali. Ingat, selalu jaga kebersihan diri. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang membuat diri kita menjadi sakit, dan kita akan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.